Tuhan Yesus, kami pada sore ini sama-sama berdoa Tuhan. Kami berdoa dari setiap kelemahan kami, kegagalan kami. Memohon agar dirimu menguatkan, juga mengukuhkan kami dalam iman. Berkatilah apa yang akan kami baca sore ini Tuhan, bisa menjadi berkat bagi kami, juga bisa menjadi terang bagi kami. Berarti juga teman-teman kami yang belum bisa bergabung, agar bisa gabung lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Amin. Oke, baik, puji Tuhan. Jadi kita akan mulai baca saja ya. Nanti yang lain mungkin akan menyusul. Kita akan baca bergantian ya. Seperti biasa 3 ayat. Yeremia pasal 14. 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering, Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya serbah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas, pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, hanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Amin. 4. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Amin. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapa engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong, tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Amin. Boleh Tasya, ayat 10 ya. Oke. Tidak ini ya, mungkin jaringan kali ya. Oke, saya lanjut saja. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini, mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka, tapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Ayat 13, lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka, air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti, sebab anak dara putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan.
Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tak dikenalnya. Amin. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu, janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Ayat 22, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparankah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Amin. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan, pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia Raja Yehuda di Yerusalem. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Amin. Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku, maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya, dan pada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Nafasnya mengap-ngap, baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10, celaka aku, yaitu ibu, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah. Oke. Lanjutnya berarti ya. Sinyal. Ya, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutangkan kepada siapapun, tapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya.
Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Ya, Rizka boleh. Rizka, sekarang Yeremia 15 ayat 13. Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaan-mu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Amin. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk meria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau, karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Kau telah memenuhi aku dengan garam. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Ayat 19, karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan itu menyatakan kepada kita bahwa Tuhan mau supaya kita semua menyadari satu hal, yaitu siapapun kita, apapun latar belakang kita masing-masing. Kalau kita menyayangi Allah dan firman-Nya, maka kita akan disayangi. Tapi kita lihat teladan di sini bangsa Israel yang buruk ya. Katakan di pasal yang ke-14. Jadi Tuhan menghukum mereka dengan memberikan apa? Musim kering ya. Kita lihat di ayat yang kedua, Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Ya, pembesar-besarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air. Ya, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Teman-teman sekalian, ini juga satu perlambangan dari bagaimana hari ini sebagai orang Kristen. Kalau kita tidak baik-baik mengasihi firman, tidak baik-baik mengasihi Allah, maka kita akan dilanda kekeringan rohani. Ya, contoh, misal kita sudah berdoa, kita tidak mendapatkan kesegaran. Kita sudah membaca kitab, tapi kita tidak mendapatkan kepuasan. Karena apa? Kita kering. Maka hati kita harus dibawa kepada Allah. Ya, kita lihat dari ayat selanjutnya. Di perikop yang kedua itu bagaimana ayat 7 sampai 9. Nah, Yeremia bersyafaat bagi umat Israel. Ya. Jadi dikatakan apa? Mengapa engkau seperti orang bingung yang seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong, tapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami, janganlah tinggalkan kami. Nah, jadi sebenarnya kita juga perlu berdoa sedemikian. Ya. Kemarin saya ada dengar berita, ya dengar firman bagaimana hari ini tuh di Indonesia orang yang Kristennya saja itu banyak. Tapi siapa yang Kristen sejati? Siapa yang mengasihi Tuhan? Kemudian katakan apa? Di situ banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi hidupnya sudah dia anggap benar karena diri sendiri. Nah, maka sore ini kita kembali disegarkan ya. Semoga Tuhan kembali berbicara kepada kita. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ya. Kita lihat di pasal yang berikutnya tadi, pasal 15 pembahasan kita. Kita lihat adalah jawaban Tuhan. Ya kan? Ayat 3.
Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikianlah firman Tuhan, pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Karena apa? Karena Tuhan sudah kecewa. Tuhan sudah memberikan hatinya, namun bangsa Israel lebih jauh daripada Allah dan memilih Allah-Allah lain. Jadi teman-teman, hari ini siapa yang punya kedambaan untuk bisa bersama dengan Tuhan, menghabiskan waktu dengan Tuhan, ya, kita perlu hati-hati. Kemudian di ayat yang ke-10 sampai yang ke-21 itu adalah amanat yang diberikan oleh Tuhan kepada Yeremia. Supaya apa? Supaya mereka tidak menjadi budak lagi, tapi jadi orang merdeka, ya. Ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegiraan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya. Jadi pada hari ini kita bersyukur bahwa di dalam garis besar kitab Yeremia bicara bagaimana Tuhan menanggulangi umatnya atau mendidik umatnya supaya kita semua mendapatkan berkat rohani, ya, puji Tuhan. Baik, kalau apakah ada pertanyaan? Jika ada dipersilakan, atau ada yang mau menambahkan juga boleh. Kalau belum ada, oke, nanti kita akan lanjut kalau belum ada, ya. Kalau ada silakan. Amin. Baik, begitu kita lanjut dulu, ya. Nanti akan ada mungkin tambahan di akhir, ya. Kita akan baca dari 2 Timotius pasal 2, ya. Oke, tadi terakhir Delga, ya. Iya, Kak. Ya, berarti Kak Eko, ya. Atau Fiska boleh. Oh. Ya, oke, sebentar. 2 Timotius. Oh ya, Fiska dulu deh, Bro Fiska, silakan. Oh iya. 2 Timotius pasal 2. Ya, Pasal 1. pasal 2 ayat 2. Ayat 3 sampai 26. 2 Timotius pasal 2. Ayat 3 sampai 26. Oh iya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Amin. Ayat Berapa sekarang? Ayat 6 ya berarti ya? ya, ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Ayat 14, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Amin. Silakan. Selanjutnya, Fiska ya tadi ya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus.
yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan tiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari segala hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah satu soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat bahwa dari pasal ini lagi, dari 2 Timotius ya. Jadi tadi saya sudah bagikan garis besarnya di grup ya. Jadi 2 Timotius itu berbicara bagaimana, saya ulang lagi ya, riwayat tidak apa, kehidupan gereja yang sebenarnya harusnya bagaimana. Oke, jadi dari pasal 2 ini kita lihat tadi kita bisa 2 bagian ya. Pertama itu adalah bagaimana pengajar, ya, prajurit, olahragawan, petani dan pekerja tadi sudah dibicarakan semua di situ ayatnya. Lalu ayat yang ke-16 sampai yang ke-26 berbicara mengenai bagaimana cara hal-hal negatif itu bisa tersebar ya. Jadi teman-teman kita lihat bahwa kita lihat ya di ayat yang ke-3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dan dari Kristus Yesus, ya kan? Lalu di ayat yang ke-4, prajurit yang sedang berjuang tidak memungkinkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Demikian pun dengan kita hari ini adalah prajurit-prajurit Kristus. Ya, jadi menderita jelas, tapi penderitaan kita adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Betapa mulianya pekerjaan yang sedang kita lakukan ini, yaitu sebagai pengajar, prajurit, olahragawan, petani, dan pekerja. Nah, kita bisa memberi makan orang tepat pada waktunya, yaitu karena apa? Karena kita menjadi seorang yang giat di dalam ladang Tuhan, yaitu petani. Ya, teman-teman sekalian, kita lihat lagi di ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Oh, haleluya. Firman Allah akan terus tersebar sampai ke ujung bumi. Tapi meskipun kita terbatas oleh waktu, terbatas oleh ruang, tapi Tuhan kita, Allah yang Al-Muhid itu yang ajaib, Dia akan memberikan rohnya kepada orang yang mencari Dia. Nah, hari ini kita semua mencari Dia, oleh karena itu kita semua bisa mengasihi Dia. Nah, teman-teman, jadi bagaimanakah? Apakah kita masih mau sibuk-sibuk di luar atau malah mengasihi Tuhan? Pertanyaan sederhana ya. Oke. Kemudian ayat 16 sampai 26, poinnya sebenarnya adalah ayat 23. Hindarilah persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Kau tahu bahwa persoalan-persoalan itu menimbulkan pertengkaran. Ya, tidak lama kita lihat ada demo, ada hal-hal yang mungkin banyak negatif. Itu pasti mudah menyebar. Kenapa? Seperti kanker, seperti penyakit. Namun kita perlu menyadari, maka kita perlu hati-hati. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita juga menjadi orang Kristen, kita harus jadi kesaksian. Amin ya. Puji Tuhan, jadi ini yang bisa disampaikan.
dalam kitab Timotius. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Amin. Kak, yang di ayat 18 yang soal kebangkitan kita telah berlangsung, itu berarti mereka ngajarin sesat gitu kan, Kak? Ayat 15. 18. Oh, 18. Oke. Iya. Iya. Oke. Jadi pertanyaannya bagus ya. Mungkin kita lihat ya. Jadi betul ya. Jadi kata Delga itu adalah sesat ya. Jadi banyak orang tuh bilang bahwa mendengarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian mereka merusak iman sebagian orang. Kan nyatanya kita perlu tahu bahwa kebangkitan itu hanya ada di dalam Kristus, ya. Jadi nanti dengan kita lihat di dalam Roma pasal 9 yang kita mundur sedikit, itu adalah apa? Kita percaya bahwa kita bahwa nanti akan dibangkitkan, tapi bukan sekarang, ya, ya, bahwa kita harus menyadari ini dengan baik-baik. Ya, jadi kita harus baca firman agar kita tidak tersesat. Kita juga harus tinggal dalam ajaran sehat supaya kita tidak tersimpangkan. Amin. Demikian. Apakah sudah terjawab? Iya, Kak. Makasih, Kak. Amin. Sama-sama. Ya, saya sharing sedikit ya. Itu tadi Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius ya. Dia memberikan gambaran 3 ya. Yang pertama itu di awal tadi dia bicara mengenai prajurit ya, prajurit sangat baik ya. Prajurit ini di sini dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi sikap pertama yang perlu kita miliki sebagai seorang murid Kristus adalah prajurit. Ya kan? Prajurit ini punya karakter taat ya, taat kepada komandan, ya kan? Nah di sini komandan kita kan adalah Tuhan sendiri. Nah kemudian yang kedua adalah olahragawan, ya. Setelah prajurit, olahragawan ini dikatakan dia dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, ya. Nah, saya menggarisbawahi kata olahragawan di sini adalah senantiasa berlatih ya. Namanya olahragawan itu kan identik dengan latihan. Kalau dia mau menang dia harus berlatih. Nah, kita kalau suka bulu tangkis itu biasanya kalau pemain sebelum bertanding ya, misalnya di Piala Thomas, mereka kan pasti ada namanya pelatnas ya. Dikumpulkan dulu, dilatih. Nah, hari ini kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga perlu memiliki semangat berlatih ya. Berlatih dalam apa? Tentu saja dalam perkara-perkara rohani. Seperti pada sore hari ini kan kita juga sedang berlatih nih, ya kan? Berlatih untuk membaca Alkitab setiap hari, ya kan? Nah, yang ketiga adalah petani ya. Petani di sini adalah perkara bekerja keras ya. Bekerja keras, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, petani untuk bisa memanen padi itu dia membutuhkan sejangka waktu. Ini juga bicara mengenai kerja keras ya. Artinya hari ini kita membaca Alkitab itu tidak serta-merta langsung kita ini berubah ya kan. Itu perlu kerja keras dan kemudian perlu ketekunan ya, lebih tepatnya lagi ketekunan. Kita ini sedang seperti seorang petani ya, menanam firman Tuhan di dalam diri kita, menyiram firman Tuhan di dalam diri kita, ya minimal di dalam diri kita sendiri ya kan. Supaya apa? Supaya Allah itu memberi pertumbuhan. Dan hasilnya apa? Ya kita pasti akan menuai hasilnya. Ya, entahkah 1 bulan ke depan, entahkah 1 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan, saat kita sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, saat kita katakan sudah berumah tangga, atau kita sudah menjadi orang yang dewasa, baru kita akan bersyukur, wah dulu sejak mahasiswa, aku berlatih membaca Alkitab tiap hari, aku berlatih berdoa tiap hari, aku berlatih untuk melayani Tuhan. Nah, baru kita akan menikmati hasilnya. Jadi, semoga 3 poin ini kita ingat baik-baik ya,
Tuhan, aku mau jadi seorang prajurit. Tuhan, aku menjadi seorang olahragawan. Dan aku mau menjadi seorang petani, ya kan? Bekerja keras, berjerih lelah, ya, menanam, menyiram. Nah, Tuhan yang akan memberikan tuaian kepada kita semua. Itu yang dapat saya tambahkan, puji Tuhan.